Untuk ujian tesis itu masih banyak yang kurang tepat. Biasanya itu pada copy paste langsung dari apa namanya dari latar belakang atau apa. Nah itu nanti tolong diperbaikin ya. Aku sekalian buat ini. Nah, salah satunya agar menarik untuk PPT judul Bapak Ibu, judulnya, judul tesisnya ya, dibuat semenarik mungkin dan kalau bisa kurang dari 12 sampai 15 kata. Nah, selain itu nanti biasanya tuliskan dengan jelas. Bisa buatkan contohnya. Nah, saya carikan PowerPoint saya. GB, GB, revisi orasi. Lalu ada orangnya enggak ya? Ini karena pada enggak open kamera, saya enggak open kamera juga ya, enggak apa-apa ya. Nggih, Sebentar. Prof. Iya, Prof. Soalnya ini sudah ngantuk sekali nih saya. Kalau hari Senin itu pasti ada rapat, rapat, rapat. Gitu. Kayaknya nih. Nah, Bapak Ibu, ketika nuliskan PowerPoint, pastikan hanya poin-poinnya saja. Jangan copy paste dari latar belakang ya. Gunakan yang efektif, efisien, dan estetik. Efektif maksudnya pesan yang Bapak Ibu sampaikan itu jelas. Kemudian waktu dan usaha yang Bapak Ibu lakukan itu efisien. Estetik artinya dia itu visualnya menarik, tapi tidak mengganggu. Dan kalau bisa ketika membuat presentasi itu sudah bisa apa namanya tanpa menjelaskan kadang bisa mudeng untuk audiensnya. Itu ya. Terus nanti untuk membuat presentasi, Bapak Ibu ada kerangka piramida terbaliknya, ada pembuka, bisa eh, berupa pertanyaan, fakta, atau kalau nanti Bapak Ibu tentang apa namanya eh, tesisnya, Bapak Ibu bisa buat latar belakang masalahnya, identifikasi dengan jelas.
Selain itu, Bapak Ibu biasanya dosen itu ingin tahu apa sih yang Bapak Ibu pikirkan, masalah utamanya itu apa, itu nanti ditulis, terus gapnya, penelitian sebelumnya, contohnya penelitiannya Mbak siapa nih, yang datang nih, Mbak Feni atau Mbak Yuyun nih, yang aktif nih, Mbak Yuyun tahun 2024 tentang uh, Mystery of Teaching gitu ya, contoh Mystery of Teaching. Terus nanti Mbak Mbak Yuyun itu juga mau melakukan penelitiannya tentang Mystery of Teaching gitu kan. Tetapi kan Mbak Fanny dulu ada Mystery of Teaching. Terus nanti apa bedanya Mbak Yuyun dengan Mbak Fanny? Di apanya? Mungkin di variabel bebasnya atau terikatnya. Atau mungkin intervensinya yang berbeda. Nah, selain itu, pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat apa namanya PPT, pastikan ada judulnya tadi. Kadang ya pasti kalau judul ada ya. Cuma kadang terlalu rame. Buat sesimpel mungkin tetapi menarik. Simpel menarik. Ini mungkin ada contoh punya saya yang tidak menarik kali ya. Tapi ini karena banyak gambarnya. Nah, judulnya sesingkat mungkin. Terus ada nama kegiatannya apa? Kalau nanti Bapak Ibu uji berupa ujian tesis ya, ujian tesis. Terus judul tesisnya nama Bapak Ibu NIM. Nah, kebetulan ini karena ada yang bantu buatkan dari mana nih? Desain. Jadi seperti ini. Lihat enggak? Kelihatan Ibu. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Kelihatan, Bun. Terus, nah, ini karena banyak gambar-gambar ditampilkan. Tadi disuruh show off gitu kan. Ya udah show off. Yang jadi poin-poinnya dituliskan. Nah, nanti Bapak Ibu menceritakan. Karena namanya PowerPoint, jadi poin-poinnya yang perlu terlihat di situ. Nanti Bapak Ibu ketika menjelaskan menceritakan per poinnya. Bagaimana tentang kesehatan, di bidang apa, performanya apa, kolektifnya di mana gitu kan. Mencegah cederanya dari mana. Ini contoh-contohnya. Jadi ada Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, misalnya tidak hanya dengan tulisan, tapi bisa dibuat dengan bagan. Nah, kalau Bapak Ibu punya, ini semua bisa akunnya UNES kan ya, Mal Student UNES kan? Iya, Prof, Iya, Bu. bisa. Nah, Microsoft-nya itu kan gratis. Eh, Terus Bapak Ibu bisa buat yang PPT-nya itu nanti bisa desainer sendiri bisa desain kayak gitu. Nah, kalau menampilkan video, tuliskan apa gitu kan? Ini karena bidang-bidang tadi dari kemudian olahraga, berolahraganya, terus kasih
videonya, contohnya. Lihat ya. Jadi dibuat poin-poin dan lebih eye-catching gitu. Apa namanya eye-catching? Tapi tidak terlalu norak. Memikat mata. Hmm. Nah, ini contoh yang ada di masyarakat nih. Yang saya lakukan sekarang itu malas aktivitas fisik. Ini semua 1, 2, 3 Mas. Saya lakukan semua nih. Karena mudah, jadi saya nggak pernah sekarang jarang nongkrong di warung, sudah pakainya GoFood, pakai Shopee Food untuk makan, untuk beli tinggal mau kemana-mana tinggal pakai Shopee, gampang. Dan akhirnya mager, males gerak ini. Ketika mager, kamu tinggal bisa buatkan gambarnya. Kemudian banyak muncul berbagai penyakit nih. Banyak ada yang dari GERD, dan itu penyakit lambung, penyakit jantung, penyakit metabolisme, bahkan sampai obesitas. Nah, ini yang terjadi pada saya tuh saat ini obesitas. Obesitas berat saya itu berat apa? Itu hamil. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa membuat dengan seperti ini, jadi tidak yang biasanya itu kalimat satu paragraf plak-plak dimasukkan, tetapi Bapak Ibu ambil poin-poinnya aja, kunci-kuncinya. Terus kalau Bapak Ibu mau jelaskan gak apa-apa, paragraf buat woco. Tapi yang di PowerPoint adalah poinnya saja. Oke? Ini hanya contohnya, punya saya nggak tidak bagus, malah pamer sudah oke. Oke, oke, gitu. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan lupa ya nanti kalau apa namanya di latar belakang masalah utama itu ditulis kurang lebih 1 sampai 2 kalimat. Itu secara tajam. Nah, nanti buat poin-poin nggak apa-apa. Terus mengapa penting? Bapak Ibu menuliskan teoritisnya apa, praktisnya bagaimana. Terus gap penelitiannya, yang studinya sebelum seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa membuat diagramnya atau membuat timeline. Dan jangan copy paste. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa membuat studi sebelumnya. Contohnya Mbak Feni tadi fokus pada konteks membaca dengan mata. Nah, terus yang Mbak Yuyun tadi membaca dengan hati. Terus Mas siapa tadi membaca mata dan hati. Gitu. Nah, jadi ada bedanya. Contoh-contoh aja. Terus Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan penelitiannya. Terus tujuan spesifiknya. Biasanya pertanyaan ada berapa, itu kan tertulis secara jelas. Terus spesifiknya kayak apa. Jadi bukan tujuan umumnya, tapi Bapak Ibu menuliskan spesifiknya. Contoh bagaimana pengaruh literasi membaca terhadap tingkat pengetahuan apa contohnya, tingkat pengetahuan apa, IPA, literasi baca atau apa gitu kan, tingkat pengetahuan apa gitu pada anak usia 10 tahun. Nah, gitu boleh. Nah, Bapak Ibu jangan lupa selain tadi ada latar belakang mungkin di slide pertama, slide kedua pertanyaan tujuan, terus slide ketiganya tadi pertanyaan tujuan bisa 1, 2 ya. Slide keempatnya Bapak Ibu bisa membuat kerangka teori dan hipotesis. Nah, ini biasanya mahasiswa tuh kalau membuat tuh banyak banget
PPT pada waktu presentasi itu mungkin sampai 20-an halaman, padahal waktunya hanya berapa menit ketika suruh menjelaskan? 10 sampai 15 kan? Nah, Bapak Ibu pilih aja yang tepat, yang sesuai, yang ingin diketahui oleh para penguji. Yang pasti yang pertama latar belakangnya, gap analisisnya, apa sih yang jadi pitakonane, apa sih yang jadi tujuannya, coherence gak antara latar belakang, masalah, pitakonan, tujuannya, terus sama kerangka teori dan hipotesis. Iki pas lah gawe menjawab masalah itu. Nah, terus yang terakhir metode nih. Metode nih kira-kira iki iso jawab lah, bisa memecahkan masalah lah gitu. Eh, ini saya ngomongnya campur-campur, moga-moga mudeng ya. Nggih, Prof, mudeng. Oke, Prof, paham. Saya Sorry, Paham, separuh paham, Prof. separuh enggak, Prof. oh ya, separuh-separuh ya. So, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia apa Jawa nih? Bahasa Jawa aja, Prof, biar ngerti daripada bahasa Inggris. Bahasa Jawa aja. Saya Sunda, Prof. Rada bingung. Bahasa Indonesia, Prof, bahasa Iya. persatuan. Kalau bahasa Sunda gedang gitu ya. Gedang itu apa namanya? Gedang. Pepaya. Gedang itu Gedang itu di pepaya Jawa kalau itu di Sunda. pepaya. Kalau gedang di Jawa namanya Pisang. pisang. Itu sebenarnya dari bahasa Belanda. Gedang. Jadi pas ono wong Londo tekan kene ning Jawa ono pisang lah artine wong thanks God gitu kan bahasa Inggrisnya God apa gedang. Arti God thank God gitu kan. Nah, mungkin bahasanya Belandanya itu pas ketemu wong Jawa pas wong Belandanya mangan pisang. Nah, jadi ini gedang. Oh, no. Pas ke Sunda, wong Londone ketemu sama Kates. Tahu Kates nggak? Kates itu pepaya. Paling. Nah, sebelum makan dia udah ngomong thank God gitu kan. Gedang gitu. Akhirnya jadinya orang orang Sunda taunya pepaya itu gedang gitu. Padahal thanks God gitu ya. Sorry, ini hanya metode pencocokan aja. Pencocokan sejarah katanya. Nggak usah dipikir. Nanti nggak keluar di ujian kok. Gedang. Oke, so nanti Bapak Ibu dalam kerangka teori, Bapak Ibu bisa menjelaskan 2 sampai 3 inti yang menjadi fondasi utama. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan dari permasalahannya tadi. Menuliskan eh, bagaimana membuat konsep untuk menjawab masalah tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat model konsep dengan membuat diagram sederhana, kemudian membuat variabel hubungan. Jadi bagaimana income variabelnya, hubungannya, terus outcome-nya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menuliskan hipotesisnya. Jadi yang kerangka teorinya ini Bapak Ibu fokus yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa secara ringkas dan transparan, ringkas ya, dan praktis, terutama di metodologinya, menuliskan desainnya. Ini desainnya apa sih? Mixed method kah? Eksperimen kah? Studi kasus kah? Nah, itu nanti dituliskan bagaimana populasinya, siapa, sampelnya siapa, kriteria inklusi eksklusinya, teknik sampling, bahkan ukuran sampelnya. Mengapa milih usia 10 sampai 11 tahun? Mengapa hanya 20? Alasannya apa? Nah, itu juga dituliskan.
Terus instrumen penelitiannya bagaimana Bapak Ibu untuk mengambil data tersebut. Nanti bisa jenis alatnya untuk mendapatkan data dari kuesioner, wawancara, gitu kan. Terus mungkin ada reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah, itu juga dituliskan. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan analisis data. Nah, nanti analisis data kemarin sudah saya ajari di ASP ya? Udah belum? Udah ya? Pakai software nih bisa SPSS and Vivo atau Bapak Ibu bisa pakai ASP yang gratis. Halo, ini ada orangnya enggak? Iya, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Mendengarkan. Ada, Prof. Tenang, Hadir. Kemarin menyimak. udah saya ajari di ASP belum? Ah, Hmm? Wah, ini setelah ada hasil ya. Oke, nanti ada hasilnya. Silakan nanti kita coba. Bapak Ibu bisa apa namanya? Download dulu di ASP 19. Besok kita belajar. Ketemu sekarang. Ini kita presentasi dulu. Kemudian hasil penelitian, Bapak Ibu bisa membuat 3 sampai 4 temuan yang paling signifikan dan bisa membuat gambar ya. Contohnya Bapak Ibu bisa gambar grafik gitu kan. Jadi bukan tabel biasanya ditampilkan kan tabel mentah itu. Nah, anak S1 biasanya tabel mentah gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kan eh, sudah meningkat nih stratanya, strata 2. Nanti Bapak Ibu bisa membuat diagram, mau buat diagram atau grafik batang atau garis. Jadi sudah Bapak Ibu olah, bukan tabel mentah. Gitu nih. Nah, kenapa pakai grafik itu? Agar bisa jelas nih. Orang baca dengan mudah dan jelas. Nah, nanti jangan lupa menyatukan p-value-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan contohnya yang satu kelompoknya A, yang satu itu intervensi, yang B itu adalah kontrol. Nah, tinggal nanti kalau batang gampang. Tinggal kalau ada yang signifikan di atas batangnya dikasih p-value-nya berapa. Kalau nggak ada, nggak usah atau dikasih tanda bintang. Nah, terus jangan lupa, biasanya ini yang mahasiswa lupakan tuh tidak melihat efek size-nya. Efek size ini kalau Bapak Ibu ini kan sudah S2, nanti bisa pakai Fisher, bisa pakai Cohendy. Nah, cuma kalau nanti pakai CSV lebih gampang lagi. Tinggal klik doang. Nah, yang paling penting dalam presentasi nanti tesis Bapak Ibu adalah apa nih? Yang terpenting, esensialnya apa? Adalah fokus pada temuan Bapak Ibu. Interpretasi dari temuan Bapak Ibu. Dan bisa jadi konsisten dengan teori, mendukung teori, atau mungkin berbeda, yaitu di hasilnya ya, di pembahasannya. Saat tadi hasil berupa gambar, kemudian Bapak Ibu membahas, what is the meaning of your research? So you can present it. Bisa diinterpretasikan temuan Bapak Ibu, kemudian secara konsisten, eh, jadi nanti apakah ini mendukung
dari penelitian, supporting of research or contradiction, atau berbeda. Ada kemiripannya enggak? Terus apa implikasi dari hasil Bapak Ibu, baik dari teori dan praktis? Nah, ini yang kadang Bapak Ibu lupa, yaitu menyebutkan keterbatasan penelitian. Yang biasanya lupa. Jadi keterbatasan penelitian ini, Bapak Ibu, di pembahasan in the last paragraph usually, penting sekali untuk disebut. Atau istilahnya fardu ain. Kalau fardu ain artinya apa? Fardu ain apa berarti? Artinya wajib ya. Wajib ditambahkan keterbatasan penelitiannya. Oke? Astagfirullahaladzim. Jadi penyakitnya kumat nih. Ada yang kumat nggak segini udah ngantuk? Nah, setelah Bapak Ibu di pembahasan, nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat tentang kontribusi penelitian. Secara teoritisnya tentang apa, mengintegrasikan antara teori dengan apa, gitu kan. Kita memperkaya metode-metode pembelajaran atau gimana gitu, atau yang dulu kalau kebijakan revisi yang dulu, contohnya MBG yang dulu ternyata kurang tepat nih. Yang biasanya Jumat berkah gitu kan, kita melakukan Jumat berkah ternyata hanya kelompok hanya muslim nih, sedangkan yang lainnya belum dapat. Nah, itu bisa direvisi dengan MBG semuanya. Tidak hanya muslim saja tapi saya dapat. Bila MBG yang dari Jumat Berkah ke MBG. Nah, kalau secara praktis bagaimana rekomendasi kebijakannya, desain program ini salah satunya tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat poin dan jangan membuat klaim. Dan Bapak Ibu di slide selanjutnya itu keterbatasan dan saran penelitian lanjutan itu dibuat. Contohnya, oh ini samplingnya hanya pada satu sekolah dan hanya pada satu kelas saja. Nah, itu keterbatasan. Mungkin metodenya yang digunakan hanya kuantitatifnya, hanya kita melihat aspek dari nilai aja, nilai kognitif, tapi kita tidak melihat emosi bagaimana mahasiswa itu pada waktu belajar itu berlangsung. Nah, itu juga bisa dimasukkan di keterbatasan. Untuk keterbatasan ini, Bapak Ibu, karena mungkin tadi dia hanya satu sekolahan, dia punyanya contohnya Mbak Leli gitu kan, sekolahnya Mbak Leli hanya 2 kelas gitu, karena pengen bisa semuanya kena, biar bisa banyak. Nah, nanti bisa secara nasional direplikasi. Nah, karena Mbak Leli tadi rumahnya di Jawa Tengah, mungkin di Tegal, nanti ada yang replikasi di Sunda tadi, Jawa Barat. Terus nanti ada yang mereplikasi di Ponorogo, apa nih kan? Ponorogo apa Ponorogo? Ponorogo. Nah, itu nanti akan direplikasi semuanya. Ponorogo. Nah, Bapak Ibu kadang menyembunyikan keterbatasan. Nah, ini yang kalau kita sebagai akademisi, jangan disembunyikan keterbatasannya pada saat penelitian. Dituliskan aja, karena itu akan berkontribusi
untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini juga sebagai tanda bahwa kalau Bapak Ibu insan keterbatasan mengakui sekolahnya di sini, berarti secara otomatis bertambah kedewasaan dalam bidang akademiknya. Kesimpulannya, nanti di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat secara ringkas 1 atau 2 kalimat. Terus pesan utamanya yang perlu diingat Pak, itu juga perlu dituliskan ke audiensnya, ke para pembimbing pengujinya. Contoh penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah dalam program MBG. Gitu. Khususnya dalam poin pemenuhan gizi. Contoh ya. Nah, hal apa aja yang perlu Bapak Ibu hindari? Yang pertama, slide-nya kebagi apa penuh. Penuh itu full. Nah, maka Bapak Ibu bisa diganti dengan frase kunci atau dibuat visual. Contohnya tidak punya saya tadi banyak visualnya. Terus ini kesalahan lagi yang fatal nih Bapak Ibu nggak mau menyebut keterbatasannya. Karena dianggapnya tidak kritis. Padahal keterbatasan yang Bapak Ibu tuliskan itu membantu untuk penelitian selanjutnya. Nah, hasil itu tidak sama dengan pembahasan. Nah, kadang Bapak Ibu di pembahasan itu cuma menuliskan hasilnya kembali. Kalau ditulis hasilnya tadinya di hasil itu berupa angka-angka, terus Bapak Ibu membuat kalimat dengan itu dituliskan kembali itu nggak boleh. Itu namanya redundan, kata Mas Philip. Jadi itu nggak boleh dituliskan kembali. Bapak Ibu menuliskan dari hasil penelitian itu kalau tadi signifikan gitu kan, ada improvement, peningkatan hasil belajar siswa dengan metode tadi gitu kan. Nah itu meningkatnya berapa persen. Terus peningkatan ini mendukung penelitiannya siapa? Yuk, penelitiannya siapa yang sudah punya penelitian? Aulia contohnya, atau Mas Iqmal. Nah, contohnya itu juga bisa dibuat ya. Nah, terus Bapak Ibu ini yang kadang sampai ketika apa namanya ujian itu sampai lama, udah waktunya habis masih baru sampai metode. Artinya apa? Panjenengan tidak fokus, jadi tidak latihan waktu. Nanti buat presentasinya seminimalis efektif dan efisien mungkin. Mungkin cukup hanya 15, kalau 15 menit jadi satu slide 1 menit contohnya. Dan biasanya selain tidak latihan waktu, Bapak Ibu tidak siap dengan argumen defensif. Oke. Kira itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf ini untuk saya buka ini. Kalau saya buka anggap boleh balik. Baik, monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Gimana Mas Iqmal yang Ya, paling aktif ini? Gini Ibu, kan itu termasuk bejo-bejonan ya, nanti akan dapat penguji yang seperti apa. Nah, pertanyaan saya Ibu, kalau kita sudah nih membuat sampai selesai, dianggap baik oleh dosen pembimbing kita. Nah, presentase kelulusan kita itu berapa sih Bu? Namun sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan baik, sudah di-ACC oleh dosen. Nah, kan nanti juga tergantung para pengujinya nih, bejo-bejonan. Nah, kalau kita seenggaknya sudah ada di bare minimum amannya, kita sudah selesai membuat dengan baik. Nah, itu presentase kelulusannya seperti apa sih, Bu? Jangan-jangan nanti dosen ini
Wah, menggali terus kan, ya kita juga ada keterbatasan tuh, Bu. Matur Tenang suwun. aja, tenang aja Mas. Kalau panjenengan masuk RPL apa reguler? RPL. Ini RPL semua, Ibu. Kalau RPL otomatis panjenengan sedosa eksklusif akan dipermudah insya Allah. Amin. Amin. Amin Insya paling Allah. serius ini. Amin paling serius. Iya, amin ini. Nah, kalau Bapak Ibu membuat presentasi pertama, nggak terlalu bertele-tele, nggak copy paste ini ya, buat 15. Ya, kalau 15 menit, 15 halaman, atau 10 membuat itu. Oke, tinggal jelaskan, selesai. Ketepatan waktu itu berpengaruh kadang ya. Karena dulu ada yang kakak kelas kalian, pas saya nguji itu, delala lama langsung dipedot, akhirnya nangis. Dimarahin sama kaprodinya gitu kan. Dianya karena Pak Kaprodinya kalau ngomong kan agak bentak gitu kan, nangis pas kebetulan saya pengujinya. Aduh, kayak gitu. Nah, jangan sampai nanti panjenengan ketika menuliskan baik membuat PPT-nya itu agak terlalu banyak bercerita. Udah poin-poinnya aja. Kalau susah poinnya dikasih visual. Ini contohnya Pak. Ini kasih gambar videonya. Selesai. Gitu. Nah, biasanya ini Bapak Ibu khususnya kami ya sebagai dosen itu tidak ada yang ingin mempersulit mahasiswa, nggak ada Mas. Adanya kami ingin bantu mahasiswa bagaimana agar berhasil. Nah, pasti akan memberikan yang terbaik kan, sesuai dengan yang Bapak Ibu kerjakan. Dan jangan terlalu takut, tenang aja, yakin kok ya. Optimis. Bismillah yakin aku bisa. Kun fayakun iso. Gitu. Pun. Yakin aja. Apalagi RPL itu gampang kok. Langsung merem kita kayak 90. Kalau saya gitu. Karena saya terlalu murah hati, akhirnya sekarang saya nggak pernah dijadikan pembimbing dan penguji. Di S2 Dikdes Iya ya. enggak, karena ada yang baru gitu. Tapi tenang aja Mas Iqmal, Baik, kalau Ibu. Bapak Ibu, Hah? Baik, Ibu. Ah, itu insya Allah dimudahkan, Oh, amin. Ya Allah. nuliskan poin-poinnya aja. Gak usah ngelantur ke sana, ngelantur sini, fokus sing di ya nopo. Dan gak usah kakean, gak usah akal selat, ora usah 20-an, selawe pemain 30, 70 kemeh sak jaman kok. 10 oke, maksimal 15. Wis ngono wae. Gampang toh? Ya, Sepenting ono isine latar belakang masalah, ono gapnya, analisis, ono tujuannya mau, ono apa mau kerangka teori, konsepnya, ono metodenya, hasil pembahasan, conclusion, selesai. Gak usah wedi mas, tenang aja. Langsung mbak merem kok untuk A. Tenang, kok ngapus sih. Asing nguji aku. Amin. Enggak, nah, enggak, oke. Apa namanya? Tapi memang kami di dosennya gak ada yang menyusahkan mahasiswa. Tenang aja. Ada lagi? Nah, ada lagi enggak Bapak Ibu? Yang CASP dulu udah pernah saya ajarin ya? dereng, Bu, sepertinya. Masa toh, Nah, masa ayo dulu. teman, Yang udah yang mana, diajar. Prof? Nah, Yang Bisa diulang. olah data itu loh. Sepertinya baru kemarin langsung ke itu jurnal, Prof, kalau pengolahan data. dulu itu awal diajar Force Viewers, terus Oh lalu iya, ke pengolahan jurnal. Ya, ini iya, ya. Prof. Ini kelihatan nggak CASP?
Terlihat, terlihat. Kelihatan, Prof. Terlihat. J terlihat, Prof. J. Ya, Prof. Ini contohnya tadi yang mahasiswa S2 aja ya. Nah, data. Nanti di sini panjenengan biasanya kalau bedanya mahasiswa S2 dan S1 itu adalah beda pertama di metode analisis datanya. Kenapa? Biasanya variabelnya lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Terus grupnya itu juga lebih dari 1, 2 atau 3. Ini kebetulan dia ada 4 grup nih, S2 nih. Nah, nanti kalau grup kayak gini, panjenengan bisa dibuat dengan bentuknya apa namanya nominal. Terus kalau usia yang berupa angka-angka semua nanti dibuat dengan scale. Nah, di sini tinggal panjenengan bisa contoh buat deskriptif. Yo, nah, ini tak anukan dulu sih. Ini gampang kalau deskriptif ini biasanya di tabel 1 panjenengan sedoyo bisa memuat bagaimana sih karakteristik data dari sampel atau responden atau partisipannya. Dari usianya, usia berapa sih? Terus tinggi badannya berapa? Ini kebetulan bisa dibuat seperti ini. Berat badannya piro, gitu kan. BMI-nya piro, power up sebelumnya, pos. Nah, bisa seperti ini. Nanti panjangnya bisa nambahkan min-nya, confidence intervalnya, bahkan juga bisa melihat dengan Shapiro wheel. Nah, ini kalau uji tesnya ada Shapiro wheel, jadi bisa mengetahui normalitas dari data tersebut. Nah, kalau dilihat di sini, ternyata yang di atas berapa? Ini ada yang di bawah 0,05, artinya ada beda ya. Sedangkan artinya data itu tidak distribusinya normal. Tapi kalau lebih dari 0,05, distribusinya normal, tidak ada beda. Jadi kalau uji homogenitas, normalitas, itu kebalikan dari uji hipotesisnya. Nah, ini ada contoh. Kalau yang ini saya contoh buatkan ya. Karena dia ada 2, nah, oke, kita bisa coba buat gitu kan. Karena tadi ada grupnya 4. Nah, ini tentang leg power play. Ini bisa dibuat play. Ini bisa buat post. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nambahkan apa untuk variabel yang diteliti lagi, anaerobic endurance, gitu kan. Nah, ini bisa tambahkan play, pause. Terus apa yang mau dilihat? Anaerobiknya. Nah, hasilnya langsung terlihat di sini, Bapak Ibu. Dan ya,
Mau di Pak. Loh, mata gawe kayak ganti ya skema baliknya. Baliknya ben apal ya. Ini karena Bapak Ibu S2 jadi pakainya ANOVA 2. Ini yang mau di analisis itu variabel terikatnya apa? Bisa dituliskan contohnya leg power. Nah, leg power itu Bapak Ibu ambil datanya berapa kali? Kalau ternyata Bapak Ibu ambilnya data 3 kali, nggak boleh ditulis play pos 1, pos 2 gitu. Ini ada tambahkan di sini. Terus ada lagi anaerobic endurance. Nah, terus nanti Bapak Ibu bisa nuliskan play pos. Nah, oke ya. Terus nanti Bapak Ibu mau lihat subjek faktornya itu berdasarkan dari grup, mungkin nulis grup yang ini. Oke, mesti wong Jawa gitu kayak aku. Nah, terus apa sih yang mau dilihat dari variabelnya? Itu berarti ada play dan pause. Nah, oke, bisa ya. Ini terlihat yang leg powernya 0,01, tetapi yang anaerobiknya juga sama. Tapi antar kelompoknya ini nggak ada beda. Nah, kalau panjenengan menambahkan deskriptif, tinggal masukkan di sini. Mau tambah efek size, tinggal masukkan sini. Gampang. Wes jadi efek size-nya. Terus mega model apa gitu kan. Ini mau model-model, terus mau Bapak Ibu membuat gambar. Ya wes, tinggal di sini masukkan. Mau lihat apa dulu? Contohnya, horizontalnya ini. Kita lihat leg powernya. Ya, ada error barnya nggak tambahin. Nah, labelnya apa tadi? Leg power. Satuannya jangan lupa ditulis. Terus sekarang kita lihat di sini hasilnya. Hasilnya kayak gini, keren kan? Langsung. Ada 4 leg powernya di sini. Nah, lebih keren daripada SSPSS tuh? Iya enggak? Bu, Apa? kalau itu bisa buat saya model diagram tidak Bu, atau tetap di aplikasi tersendiri Bu? Bisa? Bisa. Bisa. Ini nanti ada mix model. Mau pakai apa di situ dicoba. Ibu ke-mute punya Ibu. Halo? Ya, Dari tadi saya ngomong berarti nggak krungu? enggak. Ya Allah, aku tekan dinding ngomongnya loh, astagfirullahaladzim. Kok Ya nggak barusan, ngomong? Yang barusan tadi kedengar. yang Ya, pas tadi. saya nanya saya model, mulai dari situ. Oh, ya tadi krungu gak? Dengar. Lo ya apik Nah, daripada SPSS muto gitu kan. iya dah. Jadi, Pilih gampang tak? tapi untuk saya model bisa kan Bu? Model gak ngerti aku. Coba, oh. Nanti kamu nyoba. Loh. Ya.
Nah, ini kalau yang untuk batang. Kalau tinggal masukkan doang. Apa upload tinggal gini doang. Selesai tuh. Ini yang dilihat apa sih? Ini yang dilihat dari anaerobic powers-nya. Nah, play dan pause. Tapi kalau saya suka yang pakai garis ini. Yang pakai descriptive flow. Yang pakai garis lebih gampang. Nah, ini juga ada include. Nah, juga bisa. Monggo mau pakai ini bisa pre-post. Ini apa namanya? Kalau ini per grup bedanya beda sebelumnya bagaimana? Nah, kalau ternyata distribusinya Bapak Ibu tadi enggak normal, gitu kan? Nah, ini ada non parametriknya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen nambahkan simple effect size-nya, Mohon maaf, ini memang tidak ada suaranya. Apa ke-mute lagi? saya belum ngomong Mbak. Gimana? Suara saya dengar gak? Saya belum ngomong, saya lagi ngeklik coba ini. Oh, nggih, Jadi Bu. kalau ini main efeknya, pengen lihat dan sekalian. Nah, ini panjenengan kalau ternyata distribusinya nggak normal, jangan takut. Ini ada pakai non parametrik. Jadi yang dilihat apa? Take power, anaerobic group. Nah, terus Bapak Ibu pengen tambah eh, kosoknya selesai. Tinggal masukkan. Oh, not unduplicated. Nggak bisa hanya salah satu aja. Nggak boleh dua-duanya. Hanya salah satu. Jadi kalau datanya panjenengan itu disebutnya normal ya pakai parametrik. Tadi itu ANOVA parametrik. Nah, ini yang parametriknya tinggal dimasukkan kalau tidak normal distribusinya. Nah, tadi yang tanyakan Mas Iqmal sense ada faktorial, nanti panjenengan bisa nyoba sendiri di sini banyak. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa Bapak Ibu download gratis. CSP 19 gratis dan Bapak Ibu bisa membuat presentasi hasil yang keren. Nggak perlu gawe grafik, bisa digawe ke di situ. Cepat, efektif, dan efisien. Oke, saya kira gitu Prof, ya. izin bertanya. Apa? Khairul. Eh, ini Prof, S2 kan harus pakai ANOVA ya Prof. Kalau data analisisnya tuh Ngens, bagaimana ya Prof? Mungkin itu kan untuk tahu persentasenya toh. Mungkin itu kan G-score itu toh.
untuk nilai skornya perubahannya berapa gitu kan, untuk persentasenya aja toh. Iya toh? Iya, Prof. Nah, kalau itu kan hanya perubahannya berapa. Yang jadi masalah jenengan ada berapa grup gitu kan. Kalau hanya satu grup itu tetap bisa pakai agen, perubahan pre dan postnya. Nah, diharapkan ketika S2 itu kan grupnya lebih, mau dibuat grupnya lebih atau variabelnya yang berbeda lebih. Gitu kan. Ya, monggo. Kalau saya kayaknya kalau yang di Digdas itu lebih mudah, nggak masalah sih. Tapi kalau di olahraga itu memang ada aturannya. Eh, Digdas itu sudah, mereka nanti pakainya udah tuh WA Nova. Nanti pakai LSD untuk lihat apa namanya bedanya variabel pre dan postnya. Gitu. Gitu Mbak. Baik, Prof. Masya- Baik. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oh, ada lagi? Ada. Tadi Oke, sudah saya presensi hadir semua ya. sampun. Yo, kurang apian apa aja. Pokoknya online toko hadir semua. Bisa aku ngerti sekolah sampai kerja ki angel. So, aku harus tahu. Iya kan? Karena saya udah pernah jadi kalian. Nggih, Prof. Terima kasih banyak. Tapi kalian belum pernah jadi saya loh. Wes gitu. Ya moga-moga nanti ada yang jadi profesor. Enggak, Amin. Segera di ini berarti lanjut S3 ya. boten. Iya, Prof. Mas Oh, Iqmal Pak, katanya jangan langsung kata S4, boten. Prof. Oh, cocok berarti. Tidak. Misalkan Saya kelas cukup. TikTok. Loh, jangan kata boten gak ngerti rezekine wong. Tuh, dengerin Mas Iqmal. Ya, Prof Oh, ya. mosok Kak. Iya, nanti kamu takut di siapa namanya? Yang politikus yang hanya 1,5 tahun dokter itu ya. Bahlil. Takut dibahlilkan. Kamu takut dibahlilkan ya? Enggak apa-apa. Karena Indonesia itu kurang yang untuk dokternya. Dan jangan takut ketika kamu belajar S2 saja tambah sudah S2, S3, kemut-kemut. rezekimu semakin kurang, malah semakin akeh. Oh, jauh kemut-kemut. Wes yang terlalu apa namanya? Mbok pikir, tenang aja, Bro. Bismillah. Lakoni wae. Rasa dipikir tok kangelan. Dilakoni. Ya ora? Iya kan? Ya, nggih. Pokoknya mlaku wae. Just do it ya, Bu. Iya, koyo neking. Perbaiki ya, Bu. Oke. Wonten pitakenan Bapak Ibu sedaya? Mboten wonten nggih. Yang saking Sunda nggih mboten wonten nggih. Boten Tapi asal enten. alhamdulillah matur nuwun sangat Bapak Ibu kerawuhanipun ing Zoom meeting. Zoom meeting bahasa Jawane apa? Dalu menika nggih. Ing dalu menika Hah? Ya. Soalnya saya tidak pinter bahasa Jawa niki. Ing dalu menika kempal. nggih. Kempal manunggal ing wekdal menika tanpa setunggal alangan punapa. Ngoten, ya nggih pun. Bu, Ya, ya pun menawi pangkatan matur nuwun sangat semoga uga ingkang kita pelajari dinten niki meskipun sedikit bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Prof. Sehat selalu, Prof. amin, amin. Apalagi tak amin sih. Amin. Sampun, Prof.
Semuanya pokoknya yang terbaik untuk Prof. Oke, yang Wede. baik-baik. Oke, amin. Yang terbaik untuk kalian semua ya. Amin, siap Amin. Ya, Prof. Amin. semoga segera lulus dan nanti lanjut Amin. dokter. Amin. Amin. Ya, nanti siapa tahu Amin. jadi kepala sekolah, kepala dinas, jadi bupati. Amin. Wah, Amin. tak reti Amin. kecuali mbak aku ya. Hmm. Amin paling kelas, Prof. Ya, amin. Ya, assalamualaikum. Semoga. Salam Prof. Selamat Waalaikumsalam Jangan malam. Terima warahmatullahi kasih. jangan wabarakatuh. lupa yang muslim salat isya dulu Terima kemudian tidur. kasih. Oke. Ya, Prof. Nah, saya N ya. Ya, Oke. Prof. Oke. Plus pada itu belum? Sudah apa namanya? Screenshot belum? Nanti kalau ada yang laporan Bu Titin nggak pernah ngajar, tolong di screenshotkan dulu. Yang lain belum open kamera, Mbak Leli ya, Mbak open Leli. open Lagi nggak open pakai open. laptop, Mas. Yuk, yuk yang lainnya yang Ampun, masih Cuma Prof. sedikit tertutup. doang. Iya, Sudah cuma di ke bawah screenshot, sebagian. Prof. Yang Sudah. pakai laptop Ampun. sepertinya. Terus Nah, mau di yang lainnya screenshot katanya. Ampun. nggak terlihat itu lagi makan ya. Ya, kelihatan semua, Prof. Ya wis. Soalnya nanti kalau apa namanya dikirim di grup ya. Iya, Prof. Jadi, nanti kalau ada Bu Titin nggak ngajar ya, tak kasih screenshot-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam. Prof. Salam, wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Jangan tidur tengah malam. Iya, Oke, Prof. Prof. Sehat Sebelum selalu. malam, Prof, tidurnya. Sebelum maghrib. Enggak, Prof. Pagi, Prof. Hmm? Ya.